Saudara-saudari, kita akan berdoa berdasarkan tuntunan dari Mazmur pasal 115. Mazmur ini merupakan salah satu dari 3 Mazmur yang lazim disebut sebagai Mazmur Haleluya. 2 Mazmur yang lainnya adalah Mazmur pasal 116 dan 117. Disebut sebagai Mazmur Haleluya karena ketiga Mazmur tersebut diakhiri dengan kata haleluya yang artinya pujilah Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 115, khususnya di ayat 1-3 dan ayat 9-11, pemazmur menyebut 3 alasan mengapa Allah patut dipuji. Ketiga alasan tersebut adalah, yang pertama, yaitu karena kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Hal tersebut diutarakan oleh pemazmur di ayat 1. Di situ ia berkata sebagai berikut. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu-lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Di ayat tersebut pemazmur berkata, bukan umat Allah yang patut dipuji, tetapi nama Tuhanlah yang patut dimuliakan. Ia menjelaskan alasannya, yaitu karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Memang kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, ia layak untuk dipuji. Yang kedua, yaitu karena kuasanya tidak pernah berubah. Hal ini diungkapkan oleh pemazmur di ayat 2 dan 3. Di ayat 3 ia menulis, Allah kita di surga, ia melakukan apa yang dikehendaki. Menjawab pertanyaan bangsa-bangsa yang menyembah berhala tentang di manakah Allah dari bangsa Israel, pemazmur berkata bahwa Allah yang disembah oleh umatnya tidak nampak secara kasat mata seperti para berhala. Karena Allah tinggal di surga, dan justru karena itu kuasanya tidak terbatas dan tidak pernah berubah. Ia sanggup melakukan apa saja yang dikehendakinya. Yang ketiga, yaitu karena pertolongannya dapat diharapkan. Hal itu ditulis oleh pemazmur di ayat 9-11. Di ayat 9 ia berkata, hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Sebaliknya dari percaya kepada para berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa, umat Tuhan harus percaya kepada Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang hidup, yang sanggup menolong dan melindungi umatnya. Oleh karena itu, pertolongannya dapat diharapkan. Dengan meyakini bahwa Tuhan adalah pribadi yang limpah dengan kasih setia, kuasanya tidak terbatas, dan bersedia menolong serta melindungi umatnya, mari kita datang menghadap tata anugerahnya, melalui pujian dan doa kepadanya. Serahkan semua beban dalam hidup Anda kepada Tuhan yang dapat diandalkan tersebut. Kasih setia, kuasa, serta pertolongannya telah Ia tunjukkan dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Oleh sebab itu, kita tahu pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Mazmur pasal 115 ayat 1-3 dan ayat 9-11. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu-lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendaki. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.
Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Tuhan Yesus, kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kalau semua yang ada di dunia ini tidak senantiasa dapat diandalkan, maka tidak demikian halnya dengan diri-Mu. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau tidak pernah melupakan umat-Mu. Bahkan ketika umat-Mu mengabaikan diri-Mu, Engkau dengan kesetiaan-Mu tidak akan pernah mengabaikan mereka. Kasih dan kesetiaan-Mu itulah yang menjadi sandaran kami dalam berharap akan masa depan kami. Kami menyadari kalau kami bersandar pada kemampuan kami sendiri ataupun kepada janji manusia, kami akan dikecewakan. Namun orang yang bersandar kepadamu akan beria-ria. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hari esok kami. Saudara-saudari, serahkan masa depan Anda ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih setia itu. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga. Tuhan Yesus, Engkau maha mulia. Apabila berhala bangsa-bangsa adalah ilah yang palsu dan yang mati, maka Engkau adalah Allah yang hidup dan yang bersemayam di surga. Sehingga apabila semua yang di bumi ini berguncang dan berubah, maka kuasa-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kalau semua yang di alam semesta ini bersifat merosot, maka kemuliaan-Mu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun juga. Sesungguhnya hidup kami aman di dalam genggaman tangan-Mu. Karena Engkau tidak akan pernah mengabaikan umat-Mu dan tidak pernah lalai di dalam mencukupkan semua yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka. Ya Gembala yang baik, yang memelihara kawanan dombanya, kepadamu kami menyerahkan kekhawatiran kami. Saudara-saudari, serahkan semua kekhawatiran dalam hidup Anda ke dalam tangan Tuhan yang maha mulia itu.
Ia melakukan apa yang dikehendaki. Tuhan Yesus, Engkau Raja di atas segala raja, Sang penguasa alam semesta yang berdaulat. Engkau sanggup melakukan apa saja yang Kau kehendaki, sehingga tidak ada rancanganmu yang gagal. Kuasamu tidak terbatas, sehingga tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Engkau mampu mengerjakan apapun yang Engkau rencanakan, karena tidak ada yang sukar bagimu. Di dalam hikmat-Mu, Engkau mengerti jalan-jalan yang terbaik. Engkau tidak pernah tersesat maupun menyesatkan orang yang berharap kepadamu. Gembala yang baik, tuntunlah hidup kami. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa dan hikmat itu menuntun hidup Anda hari demi hari. Silakan Anda berdoa secara pribadi. Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Ya penolong dan perisai umat-Nya, kepadamu kami percaya. Ya Tuhan yang dapat diandalkan, kepadamu kami berserah. Engkau yang telah menolong umat-Mu melewati perjalanan di padang gurun, tanpa sekalipun Engkau mengabaikan mereka. Dengarlah doa kami. Engkau yang selalu siap mengulurkan tangan untuk mengangkat umat-Mu dari jurang yang kelam. Dengarlah seruan kami. Engkau yang tidak pernah terlambat dalam menjawab permohonan umat-Mu. Angkatlah beban dalam hidup kami. Saudara-saudari, serahkan beban dalam hidup Anda ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan anugerah. Silakan saudara berdoa secara pribadi.
Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Ya kota benteng, kubu pertahanan umatmu. Kepadamu kami berlindung. Tuhan, Engkau sendiri yang berjanji bahwa Engkau yang akan menaungi umatmu dari ancaman bahaya. Kepadamu kami berlindung. Ya gunung batu tempat perteduhan umatmu. Kepadamu kami berlindung. Ya gembala yang baik yang selalu membela kawanan dombanya. Kepadamu kami berlindung. Tuhan Yesus, lindungilah kami dari semua mara bahaya yang sedang mengancam. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus melindungi Anda dari semua mara bahaya. Bahaya dalam hidup rumah tanggamu, bahaya dalam kesehatanmu, bahaya dalam pekerjaan, keuangan, atau karirmu. Mohon perlindungan Tuhan bagi hidup Anda. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang mengandalkan dirimu. Karena bila semua yang ada di dunia ini tidak selalu dapat dipercaya, maka engkau tidak akan pernah mengecewakan orang yang percaya kepadamu. Apabila semua yang diagungkan dan diandalkan oleh manusia tidak senantiasa dapat dipegang janjinya, maka engkau tidak akan pernah mengingkari firman-Mu. Orang yang takut kepadamu tidak akan pernah engkau abaikan. Orang yang menghormati engkau tidak akan pernah engkau biarkan tanpa engkau memperhatikan mereka. Ya Tuhan Yesus, kepadamu kami berharap dan memohon pertolongan. Saudara-saudari, berdoalah secara pribadi, memohon agar Tuhan menolong rumah tangga Anda, menolong pekerjaan, usaha, keuangan, atau studi Anda, menolong kesehatan Anda, dan menolong orang-orang yang ingin Anda doakan secara pribadi. Silakan saudara berdoa kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, kami memuji-muji nama-Mu, karena kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dan pertolongan-Mu senantiasa dapat kami harapkan. Dalam kasih setia-Mu, Engkau menjamin bahwa semua yang Kau janjikan pasti akan Kau genapi tepat pada waktunya. Dalam kuasa-Mu Engkau menjamin bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi diri-Mu. Pertolongan-Mu senantiasa tersedia bagi mereka yang berseru kepada-Mu. Pertolongan-Mu senantiasa Engkau ulurkan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ya Tuhan Yesus, apapun yang sedang terjadi pada hari-hari ini, kami tidak perlu merasa takut ataupun khawatir. Kalau Engkau yang memegang hidup kami dan menggenggam masa depan kami, sesungguhnya kami memiliki hari esok yang dapat diharapkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, pegang negeri kami. Genggam masa depan bangsa kami. Pulihkan Indonesia dari bahaya pandemi yang sedang menjalar kemana-mana ini. Sehingga pandemi ini boleh segera reda kembali ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berseru kepada-Mu. Karena kepada-Mu-lah kami menaruhkan harapan. Sekali lagi kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Pulihkan negeri kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari presiden sampai aparat yang di bawah. Berikan takut kepada Tuhan menyertai hidup mereka. Dan hikmat-Mu menuntun mereka. Sehingga mereka dapat membawa bangsa ini hidup di dalam damai sejahtera. Tuhan, kami berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri. Berdoa untuk para tenaga medis. Tuhan, tolong mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Pakailah gereja-gereja-Mu di negeri kami menjadi terang dan garam, menjadi saksi Kristus, sehingga orang akan dapat melihat bahwa di dalam Engkau ya Tuhan Yesus ada pengharapan dan jaminan keselamatan. Sekali lagi saya menyerahkan semua doa dan harapan dari anak-anak-Mu yang telah mereka panjatkan melalui doa kepada-Mu. Tuhan, Kau tidak pernah mengabaikan seruan dari anak-anak-Mu. Karena sesungguhnya Engkau mampu dan mau untuk menjawab doa-doa mereka. Kepada-Mu dan di dalam nama-Mu, yaitu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa.